Pertama kita buka dulu ya NVivo-nya, terus habis itu ke files kayak biasa ya, kita buat kodenya dulu, coding ya, notes ya ini ya. Create ya kan. Terus habis itu explore, text search ya kan. Habis itu masukin tadi kata peluang di sini. Ya, terus habis itu selected itemnya yang Indonesia ini dimasukin kan, 1, 2 dan seterusnya ya sampai 10 udah oke. Nanti kalau misalkan udah ya tadi ini saya udah saya contohin sih ya, misalkan ini saya hapus dulu nih tantangan ya. Jangan tantangan lah, tantangan gitu ya. Nah ini ya, contoh ini run query, nanti diklik dulu 1, 2, 10 yang Indonesia dulu nih ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10 udah kan. Klik OK, nanti run query ya, nanti save. Kalau ini udah save result ya, pilih yang create result ya, terus selectnya di notes nih, di notes ini klik OK. Nanti namain tantangan sesuai dengan yang ini ya, namain tantangan. Oke. Nanti kalau udah hasilnya akan di sini seperti ini ya, si tantangan ini. Nah, terus tugas kamu apa? Setelah kamu ada tantangan seperti ini, kamu buka, terus habis itu baca nih, terlepas dari atau peluang dan tantangan, tentunya KYT ini kan gak jelas tantangannya apa. Ya kan, terus habis itu kamu klik file di sini. Kamu baca nih, kan tentunya KYT berupaya untuk selalu terlibat mendukung perbaikan bla 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 bla. Yang pertama, nah di sini nih, tantangan yang pertama tentunya terkait dengan fintech syariah ini, mendukung peran OJK untuk memperkuat industri fintech dan mendorong fintech menjadi bagian dari. Oke, jadi di sini mendukung peran OJK untuk memperkuat industri fintech. Oke, berarti di sini adalah tantangan yang pertama nih, ya, memperkuat industri fintech ini ya, menjadi dengan mendorong fintech menjadi bagian. Nah, nih mendorong fintech menjadi bagian industri keuangan. Ini di kode ya, di kode. Ya tadinya ini nggak ada nih kelembagaan nih. Ini saya buat tadinya ya. Saya klik di sini di tantangan. Habis itu new note gitu ya. Nah, ini katakan apa? Ini masalahnya atau tantangannya. Kelembagaan ya. Ini kan. Nah, nanti klik OK, nanti akan munculnya kelembagaan seperti ini. Itu tantangan yang pertama, ya kan? Contoh tantangan kedua apa nih? Dirasakan manfaat oleh masyarakat. Yang ketiga, dengan adanya berbagai tantangan ya kan, dapat ya, ini solusi tadi ya. Oke, ini solusi ini. Nah, terus coba lihat lagi yang bawah nih, misalkan ini masih dalam satu file ya. Ternyata satu file ini banyak sekali kata-kata tantangannya. Coba lagi di bawah sini kita baca. Mengenai gambaran dan peluang tantangan yang dihadapi fintech syariah, baik untuk kita bisa belajar banyak selesai, kita lebih cepat bisa mendengarkan materi daerah komplit para pembicara. Saya persilakan untuk yang pertama Pak Yuswadi untuk membawakan materinya. Nah ini kalau nggak ada Pak, gimana Pak? Ya udah di skip aja, nggak ada yang bisa diambil, dijadikan notes, di skip aja berarti tantangan itu. Terus lihat lagi ke bawah, ya kan? Mana lagi tantangan yang dikuning-kuningin? Nah ini tantangan nih, gambaran dan peluang ya kan, yang dihadapi. Silakan Pak Bima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi ya kan. Oke, ayat 31, peluang dan tantangannya. Oh, tantangannya ada juga nih ya. Jadi coba ya ada tambahin nya. Intake, apalagi fintech syariah yang jadi mendukung ya. Kalau mendukung value chain atau rantai pasok, kemudian hal-hal financing sesuai dengan seperti apa modelnya ya kan. Nah ini misalkan aja ya, tantangannya adalah value change, mendukung ini peluang ya kan, ini kan masuknya ke peluang nih kan, mendukung value change ya kan, mendukung value change ini di blok, klik kanan, di kode, masuk ke peluang. Jadi fintech itu akan, nah ini kan klik di peluang sini, nanti new note value change. Oh ternyata fintech itu akan memperkuat value change atau rantai pasok seperti itu. Ya, jadi klik OK di sini.
Nah, nanti dia muncul nih value change di sini. Jadi peluangnya ada market, ada value change seperti itu. Terakhir saya kasih contoh lagi ya. Sekarang ke depan cinta, tantangannya apa saja, tantangan yang akan dihadapi khususnya tahun lupa itu pertama terkait dengan adanya peraturan OJK, ya kan? Berarti ini apa tantangannya? Peraturan ini kan ada pengaturan-pengaturan karena ada desakan dari regulator, desakan dari masyarakat. Pertanyaan sederhana misalkan terkait kenapa sih kok fintech ini masih terpusat di Pulau Jawa? Nah, ini kan juga meskipun ini enggak terkait ya, maka di sini ketemu nih tantangannya. Kenapa masih terpusat di Pulau Jawa? Berarti ini kan terpusat di Pulau Jawa ini berarti kan distribusi fintech yang tidak merata kan. Berarti itu masuknya kemana nih? Ke tantangan, ya kan? Ketidakmerataan misalkan, ketidakmerataan informasi atau ketidakmerataan distribusi fintech. Jadi ini semuanya file nanti ada di Dropbox ya. Kamu bisa iniin sendiri, nanti bisa lanjutin gitu ya. Jadi semakin kita baca nanti kita semakin tahu gitu ya. Oke ya, silakan. Ini ada 53 dan ini ada 41 khusus untuk Indonesia. Coba dilihat satu persatu kira-kira nanti si tantangan ini punya berapa sub ya, dan solusi punya berapa sub, dan peluang bisa punya berapa sub. Itu dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.